Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya, dan seperti biasa kita akan menganalisa chart IHSG dan juga kita akan melakukan mereview ulang saham-saham yang sudah kita screening maupun kita bahas sebelumnya, dan kita lihat bagaimana chartnya hari ini. Dan tentunya kita juga akan melakukan screening menggunakan aplikasi EMI Broker ya. Nah, jadi seperti biasa bagi yang sudah sering ya atau setiap hari yang menonton SMM, saya ucapkan terima kasih tentunya. Oke, dan tidak lupa juga ya, disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi tolong untuk di recheck atau dianalisa ulang ya jika ada saham-saham yang kemungkinan bakal menarik ya. Tentukan risk and reward kalian masing-masing gitu. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang indeks kita. IHSG hari ini juga kembali naik dan alhamdulillah ya. Untuk IHSG ini sebenarnya pertanda yang bagus ya. Dia walaupun ini breakout ya dengan resisten yang saya buat, walaupun belum menyentuh all time high-nya, yaitu ada di angka berapa ini cuy? Oh, kita langsung saja di sini tengok high-nya itu di angka 6.754 ya. Nah, ini adalah all time high untuk IHSG di 6.754. Oke, kita lihat apakah January effect ini akan langsung, bukan langsung ya, maksudnya akan terjadi gitu. Nah, kita akan tunggu kabarnya. Kalau saya lihat sih asing banyak ya membeli saham-saham apalagi yang big caps. Nah, jadi ini saham-saham blue chip ya kemungkinan bakal kembali menguat ya. Nanti kita akan bahas apa saja saham-saham blue chip yang kembali menguat ya. Ada sektor bank ya yang juga lumayan hari ini naik kalau saya lihat. Dan itu aja ya untuk IHSG. Yang jelas ini good. Walaupun semalam saya sempat mewanti-wanti di Telegram ya, di channel Profesor, kalau ini ada resisten yang cukup kuat dan ini seandainya nggak kuat ya demand ya atau dorongan power untuk membelinya, nah ini kemungkinan bakal kembali lagi ke area support di 6.500. Namun hari ini cukup oke ya, power untuk buy-nya juga cukup kuat ya, sehingga dia mampu menembus resisten yang saya buat ini cuy ya. Walaupun ini sayangnya closingnya nggak sampai akhir ya, penguatan IHSG ini nggak sampai akhir sehingga menimbulkan wick atau shadow di atas ini ya. Nah, oke, tapi ini masih good untuk IHSG gitu. Kita lihat besok ya gimana keadaan IHSG gitu. Oke, apakah dia mampu back out ya, lanjutkan kenaikannya atau malah kembali lagi ke area support 6.500 ya. Oke, ketika dia mampu back out ini seharusnya RSI-nya sudah ke ini ya, ke upper ini, ke atas ini, dan biasanya ketika bull running dia bakal tetap di posisi overbought ya untuk RSI. Oke, nah itu untuk IHSG. Jadi untuk IHSG oke, cukup bagus ya. Walaupun di sini saya kira kemarin dia bakal ke supportnya, ternyata ini area pullbacknya ya untuk candle tanggal 30 Desember ya, atau akhir tahun ya. Dan ketika awal tahun langsung ngegas ya. Semoga saja IHSG lanjut ya kenaikannya. Untuk tahun 2022 awal yang baru, hope yang baru ya, yang itu disebut dengan January effect. Jadi ada harapan baru untuk tahun yang baru ya, sehingga orang lebih power buy-nya itu lebih kuat cuy. Oke, itu saja penjelasan sekilas ya, ada pengetahuan sedikit tentang January effect ya. Oke, kita akan menganalisa saham-saham apa saja menarik. Oke, sebelumnya kita akan menganalisa ulang ya saham-saham yang dekat demand yang kuat ya. Wait, saya lihat list saya dulu. Saham-saham yang dekat dengan demand yang kuat. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada Antam ya. Ini acak ya, nggak sama dengan sebelumnya. Oke, kita lihat. Ini tanggal 4. Oke, udah datanya sudah saya import ya. Oke, untuk Antam hari ini koreksi sebesar 1,7 ya. Oke, kayak seperti kembali lagi ke area supportnya untuk Antam ya. Oke, kita
kita buka. Semalam saya menggunakan di PC saya, sekarang saya menggunakan laptop karena semalam data IOD-nya belum muncul ya. Jadi saya menggunakan plugin untuk analisa. Nah, hari ini saya sudah kembali ke laptop karena IOD-nya udah datang. Oke, kita akan buka Antam cuy. Antam Aneka Tambang TBK. Oke, sudah muncul chatnya. Oke, dia akan kembali lagi ke area redeeming ini. Oke, untuk Antam masih sideways kalau kita lihat pergerakannya. Selain Antam, apalagi cuy yang ada? Kita bisa lihat BMTR. Oke, ini saham second liner ya, kalau bisa dibilang BMTR. Oke, hari ini juga dia naik sebesar 0,8 ya sebenarnya. Namun ini belum masih di area demand ya, masih dekat ya. Jadi masih sangat-sangat belum terbang sih untuk BMTR. Masih dekat dengan supportnya ya. Nah, ya. Oke, saya akan menjual BMTR ini ketika di 280 ya. Saya akan menjual setengah, mana tahu dia bakal breakout lanjut. Nah, itu target plan saya, karena saya belinya di bawah-bawah sini ya, di 260-an. Walaupun naiknya 1% sih, masih belum profitable untuk BMTR. Namun saya tetap hold ya untuk BMTR. Oke, selanjutnya ada Breeze. Kita lihat Breeze. Oke, Breeze juga hari ini naiknya sedikit juga ya, 0,8, dan ini juga masih disupport sih kalau saya lihat. Breeze. Oke, Breeze. Nah, ini dia chartnya. Yap, Breeze masih disupport cuy. Oh, ini saya semalam salah ini. Oke, untuk Breeze kembali naik ini. Oke, Breeze ini lumayan oke sih ya, lumayan oke. Untuk polanya juga oke juga sih ya. Jadi bisa katakan ini semoga saja bottomnya ya, tebak-tebakan bottom. Nah, area ini oke, paskan dulu dengan yang di bawahnya. Kita zoom, kita perbesar. Oke, nah ini untuk Breeze juga oke. Nah, walaupun di sini ya, oke, cukup oke sih untuk Breeze. Oke, selain Breeze, asalkan dia jangan membuat lebih lower low-nya dari 1730 cuy. Nah, itu bagus ya untuk Breeze. Oke, setelah Breeze ada DMMX. Oke, ini juga masih sideways ya. White. Nah, ini di atas supportnya ya. Karena sebelumnya ini ada resistance, sekarang di atas. Masih di level 2750 masih oke ya. Pagi jika dia mampu besok untuk melanjutkan. Kita lihat dari skema MI broker seperti apa chartnya. Nah, ini chartnya sebenarnya menarik ya DMMX karena dia di bawahnya ini banyak support dynamicnya ya. Dari EMA-nya ada EMA 21, 13 dan juga 65-nya yang saling berdekatan. Nah, ini bisa dikatakan support kuatnya ya. Saya biasanya suka saham-saham yang dekat seperti ini cuy. Oke, dan juga ini lahannya mulai hijau, AO-nya juga mulai kembali uptrend. Oke, kita lihat saja gimana DMMX ini. Cuman ini chartnya lumayan menarik ya kalau saya katakan DMMX. Oke, kalian bisa juga mencari informasi terkait katalis positif ya yang mungkin membelakangi DMMX ini.
Oke, selanjutnya ada friend. Oke, friend. Aduh, kelebihan satu cuy. Friend. Oke, ini dia. Hari ini sebenarnya friend ini kembali apa ya? Koreksi sebesar 2%, 2,2 ya. Namun it's okay, masih ada EMA 21 ya kalau kita lihat dari EMI broker. Ada EMA 21 yaitu adalah garis warna hijau ini dan juga 13 masih oke lah. Nah, kita lihat secara price action. Apa tadi friend ya? Friend. Oke, kalau secara price action sebenarnya sangat kuat ya, area demand untuk friend ini di level white. Saya agak lupa level berapa. Ya di level 80-an ini lumayan kuat ya. Di 80-an ini lumayan kuat. Low-nya ini kalau kita lihat dari yang terakhir waktu candle doji Morningstar ini adalah di 81 cuy. Ya jadi memang sangat kuat di area sini, makanya saya ketika dia membuat candle ini saya banyak beli ya di sini. Sekarang naik 5% atau 4% ya. Tapi hari ini koreksi jadi 3%an gitu lah kalau nggak salah. Oke, saya akan tetap hold untuk trend ini ya. Untuk jangka mungkin sekitar 1 bulan saya lihat perkembangannya gimana gitu ya. Mungkin akhir bulan Februari ya. Mau awal bulan Februari kita lihat trend ini gimana keadaannya gitu. Oke, selain friend apalagi? Ini kemungkinan bakal kembali setway ya friend ini. Kembali setway kayak. HMSP ya. HMSP yang hari ini naik juga tapi sedikit ya. 0,5 ya. Nah, ini semoga HMSP ini langsung gacor gitu, langsung naik. Nah, ini ada tanda-tanda bakal langsung ini ya, rebound gitu. Semoga saja untuk HMSP jadi nggak seperti friend. Ya saya harapannya friend itu malah yang langsung rebound gitu ya. Cuman kayaknya agak sedikit sideways untuk friend. Jika ternyata hari ini koreksi gitu ya. Ya tapi masih layak untuk di hold lah. Friend. HMSP ini juga oke. Masih oke, dekat dengan demandnya. Belum ada tertembus ya, support yang apa, saham-saham yang dekat dengan support terkuatnya gitu. Saham SP ada Unilever yang terakhir ya, salah satu saham consumer good juga, Unilever. Oke, kita akan lihat cuy secara price action. Unilever ini juga hari ini dia naik sebesar 0,47 ya, hampir bip ya, break even point sebenarnya nggak ada kenaikan dan membentuk candle doji. Oke juga sih ya untuk Unilever, tapi saya menunggu dia dekat-dekat area sini ya, nggak tahu dia bakal koreksi karena ini jaraknya lumayan jauh ya, dekat area demand kuatnya gitu. Berbeda dengan teman-teman yang lain ya, atau saham-saham yang lain. Nah ini lumayan juga ya, 11%an seandainya dia memang dekat atau kembali dekat area support terkuat ini coy. Ya jadi ini saya masih WNC untuk Unilever. Seandainya dia bakal lanjut ya nggak masalah juga sih ya. Berarti bukan rezeki cuy untuk Unilever. Oke, kita cari yang saham-saham yang lagi weak atau lagi melemah dan kita cari potensi dia bakal rebound gitu ya. Nah, itu adalah filosofi dari gaya trading saya. Jadi saya nggak cari saham-saham yang lagi naik deras gitu. Walaupun lagi naik juga saya incar yang ketika lagi koreksi ya, atau area pullbacknya. Nah, itu saya cari. Biasa saya menggunakan Fibonacci ya untuk menentukan titik-titik pembelian gitu. Biasanya di 0,5 atau yang paling atasnya ya. Contohnya saham-saham seperti ini. Nah ini kan di 0,5 sampai di sini ya, 0,618 0,5 sih yang paling bagus. Oke.
Nah, biasanya saya menggunakan Fibonacci ya untuk menentukan titik-titik pullback-nya gitu. Oke, yang jelas saya nggak pernah beli ketika seperti ini ya. Seperti ketika naik saya langsung HK, itu enggak sih. Oke, apalagi yang kita cari? Yang kita cari. Oke, itu sudah semuanya. Saham-saham mendekat dengan support terkuatnya gitu. Antam, Breeze, sudah. Oke, kita akan lakukan screening ya. Jika ada yang menarik, saya akan menambahkan. Sebenarnya ada kemarin Java yang kita bahas ya. Java itu sempat kita bahas dan hari ini juga lumayan menarik ya. Java. Oke, nah Java ini lumayan menarik juga. Secara dia ada EMA 65-nya yang jadi supportnya. Dan juga di bawahnya ada EMA 13 dan 21. Cuman karena ini naik yang cukup tinggi, jadi saya takutnya dia bakal koreksi gitu. Namun ternyata di 4 hari berikutnya dia masih candle doji ya, masih tertahan di support barunya ya, atau resistance sebelumnya. Kita lihat Java. Oke, harga ayam lagi naik ya sebenarnya. Semua bahan baku lagi naik. Ya nggak tahu sih itu sentimen baik atau buruk ya. Seharusnya buruk ya. Karena minat untuk membeli ayam seharusnya menurun gitu karena harga naik. Untuk Java dia sempat naik cukup tinggi hari ini, high-nya itu di 1775 ya sebenarnya. Namun di closing dia nggak sampai di angka itu, closingnya di level 1750 ya. Jadi ada 25 poin turun dari harga tertingginya ya. Dan ini memang support kuatnya ya. Kalau kita lihat di sini juga ada support atau puncak tertinggi resistance sebelumnya ini. Nah, ini tertahan dan dia mampu backup gitu. Oke, Java ini lumayan oke sih ya untuk kalian jangka menengah sih ya. Kalian bisa patok di sini sebagai resisten ya, atau TP-nya di sini. Di area sini. Jadi kalian bisa targetnya seperti seandainya dia pullback besok, mana tahu dia kembali turun dan dia bakal melanjutkan kenaikan sampai ke sini gitu. Tapi di sini memang tidak semulus yang saya bikin gitu. Pasti ada naik turunnya gitu ya. Ya targetnya sampai di level 1900 ya. Nah, ini juga bisa untuk dijadikan swing. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, ketika saya membeli saham yang lagi uptrend juga saya akan memilih ketika dia lagi koreksi ya. Cari area pullback yang gitu aja. Oke, cukup jelas ya untuk saham Java. Sebenarnya Java ini udah mulai uptrend kembali ya. Kalau kita lihat dari EMA kecilnya ini ya sudah kembali ke atas gitu. Oke, kita akan langsung saja menggunakan AFL saya. Oh ya, saya akan bahas dulu 4 bank ya. Jadi sebenarnya banyak yang mau dibahas ya. Nah, yang for big caps ini kan ada BBCA yang market capnya itu juga lumayan gede gitu ya. Jadi mendongkrak kenaikan IHSG gitu. Oke, kita akan membahas salah satunya BBCA. Oke, mungkin hari ini nggak ada analisa ya. Walaupun ini saya akan lihatkan dulu ya menggunakan AFL ini. Nanti kalian bisa cek sendiri ya yang keluar ya. Tapi saya nggak akan bahas gitu karena durasi takutnya kelamaan. Kita akan pakai MABIOTS. Oke, kita akan explore. Kita scan, sorry. Oh, maaf, ini tanggalnya belum saya ubah. Tanggal scannya yaitu adalah today atau hari ini tanggal 4 bulan 1 2022. Oke, kita akan scan, kita akan lihat saham apa saja yang muncul. Nah, ini ya kalian bisa perhatikan. Kita lihat yang buy-nya ini. Oke, kita akan buka sekilas ya. Oke, ini call liquid saham gorengan. Ini juga bahaya juga ya, saham gorengan Tira. Petis gorengan. Ini kuang liquid juga sih ya. Dia volumenya kelihatan. Bima. Wah, ini udah terlalu tinggi. Untuk LPGI ini terlalu kurang liquid ya, LPGI. Saham-saham gorengan cuy. BBHI BBHI ini punya siapa ya? Nah, BBHI ini mungkin yang paling oke sih ya ketimbang saham-saham yang lain, dan ini AO-nya sudah mulai naik. Dan ini masih chartnya masih normal ya, masih liquid.
masih oke lah, chartnya masih normal, charting apa candlenya masih oke. Fast enggak deh, ini terlalu bahaya ya. Nah ini cocok untuk scalping ya. Kalian lihat ini wicknya ini tinggi ya. High-nya ini di 1250. Bagi yang beli di atas maka ini ya malum lah saham gorengan ini. Semoga nggak ada yang nyangkut sih ya. Waktu fast lihat running crate ya, banyak yang beli fast langsung harga gitu ya. Kayaknya agak berbahaya juga sih. Oke, untuk yang saham-saham hari ini mungkin BBHI yang paling bagus ya. Karena BBHI ini juga kemarin juga bagus chartnya, naik 11% dan hari ini kembali naik 11%. Jadi kalau kalian beli ketika candle doji-nya ini ya, nah itu kalian bisa profit sudah 20-an persen cuy. Hanya dalam waktu 2 hari. Oke, dan ini dia breakout ya. Wah, ini BBHI mantap juga ya. Bawa sadar saya. Nah, ini sebenarnya sini ada box ya. Nah, bagi yang mau beli buy on breakout, nah ini bisa sekali ya untuk BBHI. Untuk yang beli ya. Sebenarnya dia breakout gitu. Oke, good lah untuk BBHI. Nah, yang suka yang trend following, nah BBHI ini cocok ya. BBHI ini cocok. Oke, kita akan cari lagi tadi pembahasannya apa cuy? Oh ya, 4 bank. Pertama BBCA ya. Kalau kita lihat BBCA ini memang hari ini naik ya. Hari ini bank-bank pada naik ya. Kita lihat patternnya triangle. Saya lupa nih triangle apa, seperti inilah contohnya. Sebenarnya belum record sih ya. Untuk BBCA juga oke. Namun kalau kita menggunakan EMI broker ini sebenarnya chartnya menarik ya kalau menggunakan EMI broker. BBCA, BBHI ini bank nggak? Kalau saham bank. Nah ini kalau menggunakan EMI broker ya, kita menggunakan indikator yang kompleks. Nah ini sebenarnya oke. Karena dia di atas EMA 65 dan EMA 21 nya dekat gitu ya. Dan EMA 21 serta EMA 13 nya dekat gitu. Nah, ini cocok sekali dengan gaya trading saya untuk BBCA. Berikutnya BBRI juga oke juga sih BBRI. Nah, sebenarnya BBRI ini kemarin atau semalam dia naiknya oke juga ya. Bersama seperti BBCA tadi, cuma ini lebih dekat ya. Dan dia mampu menembus di atas EMA 13 dan EMA 65-nya. Dan hari ini dia kembali koreksi. Nah, ini bagi saya ada kesempatan untuk membeli BBRI menurut saya ya. Karena dia dekat dengan supportnya gitu ya. Karena hari ini berarti enggak semua bank ya hari ini naik. BBRI malah turun gitu. Oke, dari yang 4 bank ini ya, yang dekat dengan supportnya itu ya, yang paling oke sih menurut saya BBRI dan BBCA ya. Nah, sebenarnya ada yang bagus ya. Jika kalian tipikal yang buy on breakout, nah ini saya ngasih opsi yaitu adalah BBNI ya. Selain dari menggunakan indikator yang kompleks, nah ini sebenarnya dia di atas ya. Pas. Nah, ini saya juga suka membeli saham-saham seperti ini. Yang lagi dekat terus naik. Nah ini oke sih BBNI. Hari ini naiknya 4,5 ya. Dan kalau kita menggunakan price action juga BBNI ini sebenarnya breakout ya dari flag apa gitu namanya. Flag pattern ya. Saya agak lupa sih nama-namanya ya. Saya bendera-bendera gitu sih. Nah ini BBNI Bank Negara Indonesia ya. Oke, kita bisa lihat ini. Nah, dia mampu breakout ya. Nah, oke sih untuk yang buy on breakout BBNI oke. Ya. Kita lihat gimana selanjutnya gitu ya. Mana tahu seperti ini ya. Seperti waktu di harga 4 ribuan ini. Ya. Tapi ada juga kemungkinan dia seperti ini, cuy. Jadi ketika dia breakout dia bakal koreksi dulu kemudian lanjut gitu. Nah itu juga ada potensi potensi ya. Nah seperti ini juga ada potensi.
Oke, kalau dia kekuatan buy-nya kuat ya, bakal lanjut running bullish gini. Oke, nah itu saham-saham yang dua tadi yang buy on breakout, sedangkan ini satu ini atau BBNI ini buy on breakout, sedangkan tadi buy on support ya, yang dua tadi. Oke, berikutnya itu ada saham BMRI ya, Big Four ya, kalau kita tahu saham-saham bank. Nah ini sebenarnya naik, cuman secara ini masih sideways gitu ya, BMRI. Dan range-nya ini juga lumayan lebar ya. Jadi dia bisa turun sampai sini gitu. Jadi menurut saya di antara bank ini yang paling jelek chartnya itu adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri chartnya ini lumayan jelek sih. Kalau kita gunakan MI Broker BMRI, kalau secara MI Brokernya BMRI lumayan oke juga sih sebenarnya. Hampir sama kasusnya seperti yang tadi ya. Cuman kalau ada price action ini kurang sih. Ya, lebih bagus yang 3 tadi. Bisa buy on support atau buy on breakout gitu. Oke, itu saja SMM kali ini, durasinya 26 menit ya, lumayan lama. Semoga kalian mendapatkan informasi yang baru ya. Saya banyak menganalisa ya, tapi bukan berarti kalian harus membeli semuanya. Jadi tolong untuk analisa ulang, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Oke, see you semuanya, bye bye.